Hi everyone, welcome back again di update untuk altcoins today. Kita bakal ngebahas untuk si Sandbox ya. Ini adalah request dari salah satu viewers ya, top viewers, yaitu Ko Joseph Willis. Jadi terakhir kita ada update di BTC tertahan dari sini. Terus kita adain semacam kayak, bukan voting ya, lebih kayak teman-teman pengen ngebahas coin apa sih gitu loh. Dan akhirnya comes up with Sandbox. Dan Sandbox ini adalah salah satu yang dibahas. Dan selebihnya nanti kita bakal update lagi sih. Jadi untuk altcoin yang ada di top komen di video terakhir ini akan saya share di Telegram, and then in the end di Telegram nanti kita bakal voting ya, kayak coin mana nih yang kira-kira bakal kita bahas lebih dulu. Oke. Dan tentu saja itu based on ya teman-teman punya votingan. Alright, so di video kali ini kita akan ngebahas untuk pergerakan dari Sandbox. Saya bakal ngebahas secara lengkap, jadi mungkin akan takes time ya untuk pembahasan kali ini. Dan untuk Sandbox sebetulnya kalau kita lihat dari overall the movement selama ini, saya pikir Sandbox ini sudah memasuki fase koreksinya. Dan bahkan salah satu level major support pada Sandbox itu finally sudah berhasil di break. Jadi saya pikir saat ini kondisi sellers itu memang lebih dominan. Cuman pada closing candle weekly kemarin menunjukkan adanya bullish engulfing. Jadi somehow di level ini kita bisa asumsikan bahwa ada area support yang cukup major. Jadi kalau misalnya kita drag itu ke time frame daily, teman-teman bisa lihat di sini, inilah area support major kita untuk saat ini. Dan melihat pergerakannya pada time frame daily, sebetulnya base yang kita create untuk si Sandbox itu satu-satunya ada di level atau area ini. Jadi saya tarik dulu sini, teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. This is the only support level pada pergerakan Sandbox sebelumnya yang menahan pergerakan Sandbox untuk drop lebih jauh. Tapi pada akhirnya dari range inilah kita bisa lihat ya bahwa tekanan sellers kembali masuk ke dalam dan akhirnya menekan pergerakan Sandbox untuk drop lebih jauh lagi. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman berasumsi bahwa ini ada break, oke, kita lihat di sini ada break, and then also this level ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada break, sebetulnya sih secara technical kita udah ngelihat posisi Sandbox ini tuh sudah ini bisa dikonsider sebagai sebuah potensi higher low ya. Higher high. Dalam artian di sini ini adalah lower high, lower low, lower high, lower low, dan ternyata kita sekarang create yang namanya higher high. Jadi sebetulnya untuk pergerakan saat ini, kalaupun kita terkena rejection, ini bisa jadi sebuah potensi untuk mencari istilahnya level higher low-nya dia. Baru kemudian, syukur-syukur kita bisa ngelihat dia naik lagi impulsif dan menembus level of resistance sebelumnya. Jadi anggapannya di level ini adalah support becomes resistance, dan area yang berikutnya akan saya perhatikan untuk potensi topnya adalah di range price ini. Ini adalah merupakan resistance atau high level pada pergerakan tanggal 5 Desember 2022. Ya, kita bisa lihat di situ adalah satu-satunya highest point sebelum Sandbox akhirnya tertekan dan tidak mampu istilahnya ter-rebound lagi gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi ini akan menjadi area penting kita. This one is gonna be perhaps ya, kita bisa note ini sebagai resistance area. Ini juga sama, which is ini adalah SNR. Sewajarnya kita melihat ada tahanan di sana. Dan di sini adalah area untuk kita punya support, which is ya kita bisa also call this as a demand karena kita ngelihat reactionnya tuh lumayan lebay setelah kita testing di level tersebut. Nah, sejauh ini untuk memastikan Sandbox sebetulnya benar-benar totally bullish in terms of mid-term ke long-term juga, itu syaratnya adalah kita harus berhasil break dari resistance area ini. Ya, this is the only level yang menurut saya perlu di break oleh Sandbox. Karena kalau misalnya kita lihat dia berhasil break dari sana, teman-teman bisa bayangkan ya bagaimana kira-kira struktur harganya. Ya, secara otomatis sebenarnya ini kita ngelihat udah ada reversal yang lumayan signifikan ya pada pergerakan sebelumnya. Nah, kalau misalnya itu belum terjadi, in the end kita masih bisa asumsi bahwa ini adalah sebuah potensi untuk lower high-nya dia, dan akhirnya rejection bisa terjadi kembali. Sebab kalau misalnya mengacu pada time frame weekly, kita tuh sebenarnya untuk area support tuh masih ada di bawah, jauh banget di bawah ya. Dan ini
ya sebenarnya untuk perkiraan target tuh bisa di kisaran 0,18 dolar. Kalau misalkan pertimbangan kita adalah dari segi market secara keseluruhan, kita masih consider ini adalah bear market ya. Jadi kita memang belum back to bull run atau bull market, dan berarti tekanan sellers tuh masih bisa kembali terjadi dan menekan harga sandbox sampai ke sana. Nah, itu adalah satu yang kita perlu waspadai. Cuman once again teman-teman, di video terakhir kita juga udah sempat bahas ya, selama time frame kecil itu menunjukkan ada potensi bullish, ya posisi yang kita ambil juga cuma bisa long atau buy. Karena untuk apa kita ngelihat di time frame kecil posisinya long, tapi time frame besar memang untuk short, kita paksain masuk dulu di time frame kecil. Istilahnya, kita paksain masuk short dengan time frame yang lebih kecil. Padahal situasi kita itu saat ini di time frame yang lebih kecil sudah bisa dikatakan dengan clear bahwa we are in the bullish mode. Ya, jadi di sini selain kita ngelihat dia berhasil break dari certain level, di sini kita juga ngelihat dia membentuk semacam falling wedge, dan falling wedge ini juga seharusnya sudah berhasil di break dan memberikan indikasi bahwa sandbox itu finally udah lagi ongoing menuju ke penguatan. Dan paling antisipasinya kalau rejection ya untuk retest aja sebelum dia akhirnya naik kembali. Oke? Sementara itu untuk sandbox ya dari time frame daily. Nah, sekarang kita akan masuk ke time frame hourly-nya. Jadi di sini saya pengen bahas di time frame hourly, kita bisa lihat bagaimana progresnya lebih detail lagi. Ini adalah area SNR yang tadi kita sempat mention pada time frame daily juga, which means kita sekarang posisinya lagi testing di sana. Oke, pada bagian atasnya kita bisa lihat ada beberapa key level ya di sini, seperti resistance di sini dan resistance di sini. Yang saya tanggapi sih sebetulnya antara dua level ini aja, karena kalau misalkan in terms of 4 jam kita ngelihat dia sempat naik dan akhirnya rejection dari sini baru sangat masif dan powerful. Kalau di sini dia create lower low. Oke, ini juga sama. Dia create lower low, tapi dia belum berhasil break area support ini. Dan yang berhasil break itu adalah dari level ini ke bawah. Oke, jadi sebetulnya kalau untuk lebih detail di time frame 4 jam, ini adalah level area atau supply zone bagi saya ya. Menariknya adalah pada pergerakan sebelumnya ini adalah level support. Jadi ibaratnya support breaks becomes resistance, dan at the same times dia juga become supply zone. Jadi kalau saya extend ke samping, more or less seperti ini gambarannya. This is the supply zone. Oke, ekspektasi adalah ada selling pressure bisa masuk menyebabkan harga terkoreksi. Kemudian bagi kita di lower time frame, kita cuma simple memanfaatkan untuk mengambil long position kembali pada sandbox ya. Simpelnya seperti itu. Kalau saya lihat sekarang secara time frame 4 jam, well kita bisa katakan bahwa kita punya trend itu obviously lagi naik ya. Di sini break, oke. Kemudian di sini juga sama terjadi break, which is kita create new high level. Di sini juga sama, kita lihat dia terjadi break, dan terakhir pada key level ini sekarang kita posisi lagi ngetes dan kita belum benar-benar confirm break. Jadi anggapannya teman-teman bisa lihat di sini terdapat area demand ya. This one also a demand zone, and then this one ya, the lowest pin candle itu adalah demand zone. Seandainya nanti sandboxnya turun lumayan signifikan sampai ke level ini pun, ini bisa sewaktu-waktu memicu untuk harga kembali rebound, karena di sini itu tersedia demand yang menurut saya lumayan cukup banyak ya. Taunya dari mana? Simpelnya adalah kamu bisa lihat di sini. How's the market move ya? Gimana caranya dia naik impulsif? Kalau misalnya di sana tidak tersedia order untuk membeli dan tidak ada permintaan yang bisa membuat harga ini akhirnya terrebound kembali menjadi lebih signifikan. Oke. Nah, sementara pada time frame 4 jam, saya akan note area ini. Ini adalah 2 key level penting. Dan kenapa level ini sebenarnya lebih penting dibandingin yang sebelumnya? Karena kamu bisa lihat juga bahwa break terjadi dari range tersebut ya. Even untuk yang lebih di bawah. Oke, kita bisa lihat di sini ya, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada base, sempat create base, break, and then sekarang harganya itu bertahan di atas level ini. Oke, dan kita bisa lihat ya bagaimana seberapa impulsif dia setelah tes level tersebut. Jadi I guess itu adalah demand yang cukup powerful untuk kita saat ini, dan kita lagi testing terhadap level resistance ya. Sebenarnya ekspektasinya adalah by the time kita ngetes level resistance ini, kita pengennya adalah harga itu bisa pullback dulu. Dan yang saya inginkan adalah pullback yang terjadi pada si sandbox adalah cenderung korektif, sehingga kita bisa re-entry lagi dengan pertimbangan. Misalnya contoh, ini kalau misalnya beda case lagi ya, di time frame 4 jam kita punya demand yang lumayan powerful dan masif di range price 0,45 dolar. Tapi pada time frame 1 jam kita udah nge-create semacam new level.
which is di sini saya akan taruh ini sebagai area demand ya. Kamu bisa lihat di kisaran 0,5130 sampai 0,5140. Situasi sekarang menunjukkan bahwa si Sandbox itu udah berhasil break to top, dan I think kalau saya sih pribadi mungkin untuk memanfaatkan Sandbox saya akan coba lihat dulu untuk EMA 21-nya dia. Kalau misalkan ternyata ada reaction, ada pantulan, dan ada istilahnya situasi atau setup yang bisa di follow up di time frame misalnya 15 menit, teman-teman mungkin bisa pertimbangkan untuk ikut ya, join the wave gitu. Dan ya, sementara ini sih itu yang saya pertimbangkan ya. Otherwise, kalau misalnya kita ngelihat di EMA 21 no reaction, kamu bisa pertimbangkan untuk mencoba lihat dulu bagaimana reaksi si demand zone ini. Apakah di sana masih ada sisa permintaan mungkin dari orang-orang yang FOMO, karena kan lihat harga udah naik banyak nih. Wah, ini kayaknya balik ke harga awal aja nih udah bagus banget buat dibeli. Jadi pertanyaannya adalah apakah mereka akan tertarik untuk membeli di range price tersebut. Kalau misalnya kita ngelihat ada situasi yang mendukung untuk istilahnya kita mendapatkan konfirmasi, ya saya sih mungkin akan prefer untuk entry dari level tersebut. Selebihnya kalau misalnya penurunan terjadi dalam indikasi kecepatan yang sangat impulsif, saran saya sabar dulu, karena ada kemungkinan kita bakal ngetes atau diajak ngetes ke level yang lebih rendah lagi, dan terutama ini time frame 4 jam. Ya, yang perlu di note, ingat sekali lagi kita berada di resistance yang cukup major dari support level sebelumnya. Jadi expect ada pullback. Ya, kalau nggak pullback minimal sideways lah untuk dia naik lagi. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk update saya seputar Sandbox. Penguatan volume menurut saya ini adalah sesuatu yang patut diconsider atau patut dipertimbangkan untuk menjadi next potential entry ya pada tradingan kita. Oke, saya rasa itu dulu. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the information yang saya deliver. Sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin, dan God bless everyone. Have a nice day guys. Cheers. Bye-bye.